Assalamualaikum. Ya, saya ngambil air di situ di dalam sawah. Terus saya udah ditaruh di bawah, ada yang dorong gitu. Jadi saya ya maaf saja saya mau ngambil air bersih gitu. Nggak, Assalamualaikum, main dulu saja gitu. Jadi nggak ada kesopanan kalau ngomong bahasa Indonesia, bahasa Jakarta nggak ada sopannya gitu. Yang pikiran saya kadang asli orang sininya, jadi menurut saya ya maaf saja saya nggak permisi orang sininya, jadi ya maaf aja gitu caranya, pikir saya. Pernah ngalamin ketemu? Ya, saya ngalami ketemu sama setan jenab, mau beli sarapan, terus mau beli gongkom, mau beli bubur, nggak ada, jadi dapatnya nasi. Ketemu dengan saya hari Jumat Kliwon Di stasiun? ya, enggak dari sana terus pulang ke sana. Ketemunya? Ya ketemunya di sini, saya lagi makan ikan kambing di situ. Di Jangkar tuh ada bukan namanya kan Kijangkar. Waktu dulu nama Kijangkar, sampai sekarang namanya Kijangkar tuh begitu. Ya itu setan jenab yang tunggu di itu Kertegantung. Menurut pandangan Bapak stasiun Kaliwedi gimana, Pak? Ya stasiun Kaliwedi ya, Lihat makhluk iya halus. kleap gitu. Tuh saya kalau neok di situnya di tafsirnya yang waktu dulu masih dipakai kan seperti kayak pocong gitu, kleap. Di stasiun? Iya di dalam itunya tuh, di tafsirnya tuh kan ya, kalau depan kan menjual karcis gitu. Di dalam itu ada? Iya, Udah kurang pocong. tahu. Saya kulihat kalau yang tafsirnya. Ya, Kalau menunggunya ya saya belum tahu. Jadi itu aja yang tahu. Setan jenab dengan penglihapan itu. seperti pocong. Iya, pocong kayak orang meninggal aja gitu. Takutnya gitu. Anjlok. Kalau penunggunya ya saya belum tahu. Nama saya Rahman dari Desa Kaliwedi Lor, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Mungkin ingin sedikit sepengetahuan saya menceritakan ex stasiun Kaliwedi yang konon kabarnya itu sudah sampai kemana-mana ya, tentang jenab. Sebab yang saya tahu selama ini dari luar daerah saya juga di sini, kalau kita nyebut nama Ibu Jenab aja udah langsung orang pikirannya udah oh iya berarti dari stasiun Kaliwedi gitu. Nah memang iya di daerah sini dari orang-orang Kaliwedi sih, kalau ketemu sosok langsung orangnya kayak apa sih belum ada yang tahu Mas. Cuman mungkin saya juga entah apakah dia itu memang Ibu Jenab atau bukan, saya juga kurang pasti ya. Kalau misalkan ketemu sama orang misterius perempuan gitu kan, pernah pagi jalan kaki dari arah sini, dari arah apa namanya Puskesmas menuju ke stasiun Kaliwedi di sana. Cuman saya berpikir kan masa sih jam segini udah ada perempuan cantik gitu jalan mau ke stasiun, mau kemana gitu kan, sementara di situ nggak ada perumahan, yang ada juga pesawahan. Cuma saya nanya enggak, nanya dari mana mau kemana apa enggak. Cuman saya udah pikirannya udah masa ada perempuan cantik jam segini lewat sini, berarti mungkin bukan makhluk biasa lah, makhluk sakral. Tapi ya langsung arahnya ke sana, oh ini Ibu Jenab mungkin. Papasan gitu, sekitar saya jalan sekitar 10 meter baru ketika saya tengok lagi ke belakang itu sudah nggak ada orangnya. Jadi saya juga punya oh itu mungkin Ibu Jenab. Tapi orangnya sebaik, ya artinya baik begini kalau kita nganggu dia juga nggak. Cuman kalau dulu waktu stasiun masih ada, terus jembatan namanya kan Kertegantung ini disebutnya tuh ya. Waktu di atasnya masih ada siku ya.
itu ya udah ribuan korban di situ. Tuh. Iya, pokoknya setiap harus mudik atau harus balik, terus libur-libur panjang kayak libur tahun baru, Natal, penumpang kereta kan dulu kan jubelan di bawah sampai di atas juga kan itu jubelan penumpang kayak sekarang ya. Itu banyak sekali korban. Kalau sudah kena di situ, duduk di atas kereta, kena atasnya, ya nggak ada yang hidup. Ada yang mayatnya ketemu, ada juga yang tidak diketemukan, hanyut ke kali gitu. Karena kalau pas lagi banjir kan airnya kenceng gitu. Jadi ada yang nggak diketemukan juga banyak. Bahkan dulu tahun berapa ya? Ya mungkin di tahun 80-an, tahun 80-an atau 70-an lah. Saya masih kecil pada saat itu. Ada mayat yang udah dikubur di sini, itu diambil, kata-katanya dia itu orang kaya. Jadi digali lagi, terus diambil malah pakai helikopter. Dulu terus kita ngomong tahun 70-an. Saya belum besar pada waktu itu. Jadi apa ya, udah di hati masyarakat sekitar sini sih udah kental kalau udah mie jenab gitu. Siti Jenab. Nah, iya. Berarti terkenal Siti Jenab tuh penunggu jembatan. Dari bukan hanya penunggu jembatannya, dari jembatan ke Tegantung sampai stasiun. Bahkan konon ada yang ngomong juga wilayahnya sampai ke itu, ke pasnya Pantura itu wilayah Rawakumpul. Iya, itu penunggu. Rawakumpul itu karena dulu juga Rawakumpul itu banyak makan korban, Mas. Penunggunya Siti Jenab. Ya, nah, cuman kalau Siti Jenabnya sih nggak itu, kalau kitanya nggak ganggu dia juga nggak ganggu. Cuman ya ini aja apa prajuritnya itu yang aneh banget. Kalau ada orang yang iseng apa, terus ada orang dulu mungkin permisi ya, bahwa saya numpang duduk di sini atau numpang buang air kecil gitu. Terus orang tuh songong kan, kadang-kadang itu ada, wah apa sih anu, nggak akan lama dia pasti ngalamin hal-hal yang aneh gitu. Ya. Iya, jadi kadang dia pulang, ketika pulang apa serasa ada yang ini nih, dia apa? Gendong apa? Di sampai geli tuh, gitu berapa? Ketek. Di ketek itu sampai ampun-ampunan orang itu, sampai ampun-ampunan. Nah, biasanya kalau malam saya yang lewatin rumah orang itu kan, si itu ibu jenabnya datang misalkan pakai sepeda motor gitu. Di depan rumah tuh ada suara motor tuh, ada. Persis saya dengar suara motor. Padahal nggak ada. Tapi itu ketika saya tengok nggak ada motor, nggak ada orang lewat gitu. Terus berhenti di depan rumah saya. Nah terus nggak lama kemudian tuh, beberapa menit kemudian tetangga saya masih kecek-kecek, ampun. Kecek-kecek aja. Kadang-kadang mungkin ini jenabnya datang pakai beca gitu ya, suara beca. Tapi berhenti di situ di depan rumah saya. Terus beberapa lama tetangga saya gituin lagi. Jadi setelah ditanya-tanya, tetangga saya itu jadi pernah bongkar, maksudnya sih rehab pintu itu stasiun yang tadinya pakai kayu, terus kan dirubah sekarang pakai pintu kaca sama aluminium tuh. Jadi ketika dia rehab itu dia mungkin nggak pamit atau nggak izin, jadi kan mungkin merasa terusik, jadi dia ganggu lagi gitu. Itu kalau pengetahuan saya tentang jenab. Itu kalau malam gimana Pak di stasiun Kendal? Ya, biasanya lumayan sering kejadian apa gimana? Kalau di stasiunnya sendiri sih saya rasa nggak ada. Ada juga pernah itu ya orang ketabrak kereta, anak sekitar sini juga. Apa warga Kaliwedilor ada ketabrak kereta sampai habis kakinya. Segini nih habis tuh. Tapi orangnya hidup, sampai sekarang hidup. Kalau kakinya habis amputasi segini. Sampai sekarang orangnya hidup. Dan ya lumayan lah, dulunya orang susah gitu, sekarang kehidupannya lumayan gitu. Setelah ketabrak kereta kemudian kakinya diamputasi semua sampai sekarang. Ya, kebanyakan itu kejadian di luar jauh dari stasiun gitu, seperti di jembatan Tergantung, terus sebelah sini lagi ke arah timurnya itu orang nyabrang pakai sepeda apa ketabrak kereta. Apa kalau di stasiunnya mah bilang jarang ada kejadian. Apa itu Pak? Katanya sering ada suara nangis. Kalau suara-suara sih kalau malam ya iya. Kalau suara-suara cuman kan nggak ada ininya Mas. Jadi apa ya? Nggak ada rupanya gitu. Cuman suara perempuan. Suara perempuan yang nangis itu. Mungkin Siti Jenab apa gimana tuh? Iya, ya mungkin lah. Buat saya juga kan kalau udah musim ini di sawah, saya kan hampir tiap malam ke sawah itu. Hampir tiap malam saya. Ya banyak lah hal-hal ganjilan yang saya. Cuma ya saya nggak mau cerita lagi gitu karena saya sudah tahu itu. Yang penting kita ke situ kan bukan niat ganggu. Nah, kita di situ cuma jaga ini aja, jaga tanaman padi saya. Gitu. Kitanya ganggu, dia juga nggak ganggu. Jadi kalau mungkin ada yang diganggu apa sama jenab itu karena mungkin dia juga iseng usil. Tapi kalau enggak sih dia juga baik tuh. Karena dulu katanya yang namanya jenab itu orang baik-baik.
orang baik-baik, cuman waktu di zaman kolonial penjajahan Jepang pada saat itu dia dibunuh, dianiaya sama tentara-tentara Jepang zaman dulu. Belanda ya. Gitu. Jadi kalau sama warga sekitar sih dia nggak ganggu, asal kitanya nggak ganggu, ngomong dia juga nggak ganggu. Itu saja yang